Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup di dunia ini, dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir sampai akhir zaman. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sekarang membicarakan Al-Quran bagian pertama. Al-Quran secara bahasa adalah masdar dari qara'a, artinya jama'a, yaitu mengumpulkan. Dinamakan demikian karena Al-Quran mengumpulkan kisah-kisah, perintah-perintah, larangan-larangan, pahala dan juga ancaman, dan juga mengumpulkan ayat-ayat serta surat-surat satu dengan yang lain. Adapun secara syariat, maka Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril alaihissalam dan ditulis di dalam mushaf dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas. Allah telah memberikan keistimewaan yang banyak terhadap Al-Quran yang tidak dimiliki kitab-kitab sebelumnya. Di antaranya yang pertama, Al-Quran wajib diimani secara terperinci, yaitu dengan dibenarkan kabar-kabarnya, dilaksanakan perintah-perintahnya, dijauhi larangan-larangannya, dilaksanakan nasihatnya, berhukum dengan Al-Quran di dalam perkara yang kecil maupun yang besar, dan beribadah kepada Allah dengan cara yang tercantum di dalamnya dan di dalam sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Al-Quran adalah mukjizat yang abadi. Seandainya seluruh ahli bahasa bersatu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, niscaya tidak akan mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak bisa mendatangkan yang semisalnya, meskipun sebagian membantu sebagian yang lain." Quran Surat Al-Isra ayat 88. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi kecuali diberi ayat-ayat, yaitu tanda-tanda kekuasaan Allah atau mukjizat yang seharusnya beriman dengannya manusia. Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku, yaitu Al-Quran. Maka aku berharap menjadi orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, di antara keistimewaan Al-Quran, Allah telah berjanji untuk menjaganya dari pengubahan baik lafadz maupun maknanya. Dijaga lafadznya sehingga tidak bisa ditambah dan tidak dikurangi, dan dijaga maknanya dari makna-makna yang menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Al-Zikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-Quran tidak didatangi kebatilan baik dari depan maupun dari belakang. Diturunkan dari zat yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Quran Surat Al-Fussilat ayat 42. Oleh karena itu,
Allah menyiapkan di sana orang-orang yang menghafal Al-Quran, para ulama yang menerangkan pemahaman yang benar tentang ayat-ayat Al-Quran dari masa ke masa, dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai zaman kita, dan sampai Allah mengangkat Al-Quran di akhir zaman nanti. Mereka menghafal dan memahami maknanya dan istiqomah di dalam mengamalkannya. Menghikmah Al-Quran dengan berbagai cara, ada yang menulis tafsirnya, baik yang singkat maupun yang panjang lebar. Ada yang mengarang tentang cara penulisannya, tentang cara membacanya, tentang i'radnya, dan lain-lain. Kitab Al-Quran bagian kedua. Di antara keistimewaan Al-Quran yang keempat, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Al-Quran Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia di bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Dan Allah berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1. Kemudian turun Al-Quran secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan peristiwa selama 23 tahun. Ada di antara yang turun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah, yang dinamakan surat-surat Makkiyah. Dan ada di antaranya yang turun setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, yang dinamakan dengan surat-surat Madaniyah. Dan di antara hikmah turunnya Al-Quran secara berangsur-angsur, agar lebih mudah dihafal, dimengerti, diamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Al-Quran telah kami pisah-pisahkan, yaitu diturunkan secara berangsur-angsur supaya engkau, wahai Muhammad, membacakannya atas manusia pada beberapa waktu. Dan sungguh kami telah benar-benar menurunkannya secara bertahap. Quran Surat Al-Isra ayat 106. Dan Allah berfirman, dan berkata orang-orang kafir, seandainya diturunkan kepadanya Al-Quran dengan sekali turun, demikianlah supaya kami tetapkan hatimu dengannya. Dan kami telah menjelaskan Al-Quran dengan perlahan. Quran Surat Al-Furqan ayat 32. Di antara keistimewaan Al-Quran yang kelima, Al-Quran adalah muhaimin bagi kitab-kitab sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab dengan hak yang membenarkan kitab sebelumnya, dan muhaimin kitab-kitab sebelumnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Yang dimaksud dengan muhaimin adalah yang menjadi saksi, yang menghukumi, yang mengemban amanat. Maksudnya, apa yang sesuai dengannya berarti benar, dan apa yang menyelisihinya berarti salah. Yang keenam, di antara keistimewaan Al-Quran bahwasanya Al-Quran diturunkan supaya menjadi petunjuk bagi seluruh manusia dan jin, dan bukan untuk bangsa tertentu saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sungguh berbarokah zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya, supaya memberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surat Al-Furqan ayat pertama. Seandainya seorang nabi yang diutus kepada kaum tertentu hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya dia diharuskan mengikuti Al-Quran
dan mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Musa hidup, niscaya tak ada pilihan baginya kecuali mengikuti aku." Hadis Hasan Imam Ahmad. Kitab Al-Quran bagian ketiga. Al-Quran memiliki nama-nama yang banyak yang menunjukkan keutamaannya. Di antaranya yang pertama, Al-Quran. Ini adalah nama yang paling banyak di dalam Al-Quran. Dan inilah yang paling masyhur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Dan seandainya itu dari selain Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di dalamnya perselisihan yang banyak." Quran Surat An-Nisa ayat 82. Yang kedua, Alkitab. Artinya kitab dari kata kataba yang artinya mengumpulkan. Dinamakan demikian karena dia mengumpulkan huruf dengan huruf, ayat dengan ayat, surat dengan surat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah kepada selain Allah aku mencari hakim? Padahal dialah yang menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran secara terperinci." Quran Surat Al-An'am ayat 114. Ketiga, Kitabullah, artinya kitab Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang membaca Kitabullah dan mendirikan sholat dan berinfak dari sebagian harta yang kami rezekikan kepadanya, baik dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi." Quran Surat Fatir 29. Keempat, Al-Furqan, artinya yang membedakan, karena dia membedakan yang benar dan yang batil, membedakan petunjuk dan kesesatan, membedakan yang halal dan yang haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh berbarokah zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Quran, kepada hambanya supaya memberi peringatan kepada seluruh alam." Quran Surat Al-Furqan ayat pertama. Kelima, Az-Zikru. Ada yang mengatakan artinya adalah peringatan, karena di dalamnya ada peringatan dan nasihat. Dan ada yang mengatakan artinya adalah penyebutan, karena di dalam Al-Quran disebutkan banyak permasalahan dan dalil-dalil yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan Az-Zikru, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya." Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Keenam, di antara nama-nama Al-Quran adalah Hablullah, artinya tali Allah. Dinamakan demikian karena dia menyampaikan kepada ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan Hablullah, yaitu Al-Quran, dan janganlah kalian saling berpecah belah." Quran Surat Ali Imran ayat 103. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang berat. Yang pertama Kitabullah. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, maka ambillah dengan Kitabullah dan berpeganglah dengannya." Maka beliau pun menganjurkan dan mendorong untuk berpegang teguh dengan Kitabullah. Kemudian beliau berkata, "Dan keluargaku, aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku. Aku ingatkan kalian kepada Allah tentang keluargaku." Hadis riwayat Imam Muslim.
Di dalam sebuah riwayat, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang pertama di antara keduanya adalah kitabullah. Dia adalah hablullah. Barang siapa yang mengikutinya, maka dia di atas petunjuk. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia di atas kesesatan. Kitab Al-Quran bagian keempat. Allah Azza wa Jalla juga menyifati Al-Quran dengan beberapa sifat yang memiliki makna yang agung, juga menunjukkan keutamaannya. Di antara sifat-sifat tersebut yang pertama, aziz, artinya yang mulia. Dimuliakan oleh Allah dengan dijaga dari segala perubahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang ingkar dengan az-zikru, yaitu Al-Quran, ketika datang kepada mereka, dan sesungguhnya dia adalah kitab yang mulia. Quran Surat Fussilat ayat 41. Yang kedua, Al-Quran memiliki sifat majid, artinya agung lagi mulia. Maksudnya agung maknanya dan luas ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan dia adalah Al-Quran yang agung. Quran Surat Al-Buruj ayat 21. Yang ketiga, karimun, artinya mulia lagi banyak manfaatnya, besar kebaikannya, dalam ilmunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia. Quran Surat Al-Waqiah ayat 77. Yang keempat, mubarak, artinya berbarokah, yang banyak manfaatnya dan banyak membawa kebaikan. Kebaikan bagi yang membacanya, menghafalnya, yang mendengarnya, yang mentadaburinya, maupun yang mengamalkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ini adalah kitab yang kami turunkan berbarokah, membenarkan apa yang datang sebelumnya. Quran Surat Al-An'am ayat 92. Yang kelima, di antara sifat Al-Quran adalah fasl, artinya yang benar dan jelas, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya dia, yaitu Al-Quran, adalah ucapan yang memisahkan antara yang hak dan yang batil. Quran Surat At-Tariq ayat 13. Yang keenam, di antara sifat Al-Quran adalah hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Mim, itu adalah ayat-ayat kitab yang hakim, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Luqman ayat 1-3. Hakim artinya memiliki hikmah dan kebijaksanaan yang mendalam. Ayat-ayatnya muhkam, yaitu kokoh. Dia kokoh karena datang dengan lafadz yang paling fasih dan jelas, yang mengandung makna yang dalam. Kokoh karena tidak mungkin dirubah. Kokoh karena kabar-kabar yang ada di dalamnya benar sesuai dengan kenyataan. Kokoh karena tidak memerintah kecuali dengan sesuatu yang merupakan kebaikan bagi manusia. Dan tidaklah melarang kecuali dari sesuatu yang merupakan keburukan bagi manusia. Dan dia kokoh karena tidak ada pertentangan di antara ayat-ayatnya. Di antara sifat Al-Quran adalah berbahasa Arab yang jelas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari Rabb semesta alam. Turun dengannya Ruhul Amin, yaitu Jibril, atas hatimu, supaya engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Quran Surat As-Su'ara ayat 192-195. Kitab Al-Quran bagian 5, sebagian nama-nama dan sifat-sifat Al-Quran yang telah berlalu menunjukkan tentang kedudukan dan keutamaan Al-Quran. Oleh karena itu, hendaklah seorang muslim bersyukur
kepada Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita. Dan di antara cara bersyukurnya adalah dengan menunaikan hak-hak Al-Quran. Dan di antara hak-hak Al-Quran, pertama, membaca dengan tartil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah engkau mentartil Al-Quran dengan sebenar-benar tartil." Quran Surat Al-Mulzamil ayat 4. Mentartil artinya membaca dengan pelan, dengan membaca huruf-hurufnya dengan baik, dan dengan memperhatikan tempat-tempat wakaf atau berhentinya, panjang pendeknya, sebagaimana dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Dan orang yang membaca Al-Quran sedangkan dia masih terbata-bata ketika membacanya dan susah baginya, maka dia mendapatkan 2 pahala." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 2 pahala tersebut maksudnya adalah pahala membaca Al-Quran dan pahala kesulitan yang dia alami. Hendaknya seorang muslim dan muslimah mempelajari ilmu tajwid dari seorang guru yang mumpuni dengan niat supaya bisa membaca Al-Quran tersebut sebagaimana dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mempraktekannya dengan sering membaca Al-Quran sehingga semakin mahir di dalam membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya." Hadis riwayat Bukhari. Dan di antara hak Al-Quran adalah menghafalnya. Menghafal seluruh Al-Quran bukanlah sebuah fardu ain bagi seorang muslim. Yang wajib adalah menghafal, yang dengannya sah sholatnya. Namun tentunya sebuah kemuliaan tersendiri bagi seorang muslim dan muslimah ketika Allah memilih kolbunya di antara sekian banyak kolbu untuk menghafal Al-Quran. Kalamullah Rabbul Alamin. Membaca kapan dia kehendaki, semakin banyak dia menghafal tentunya semakin utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bahkan dia adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu dan tidak mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Dan hendaklah seorang yang menghafal Al-Quran memurojaah atau mengulang-ulang terus apa yang sudah dia hafal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hendaklah kalian mengulang-ulang Al-Quran, maka demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh Al-Quran lebih mudah terlepas, yaitu dari kolbu seseorang daripada terlepasnya onta dari ikatannya." Hadis riwayat Imam Muslim. Selain itu, hendaknya orang yang menghafal Al-Quran memperdengarkannya di hadapan syekh yang mumpuni dan meninggalkan kemaksiatan, karena kemaksiatan dengan berbagai bentuknya memperburuk dan mempersulit hafalan Al-Quran. Kitab Al-Quran bagian 6. Di antara hak-hak Al-Quran yang ketiga adalah mentadabburinya. Allah telah menurunkan Al-Quran untuk dimengerti maknanya dan ditadaburi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kitab yang kami turunkan kepadamu berbarokah, supaya mereka mentadaburinya ayat-ayatnya, dan supaya orang-orang yang berakal mengingat." Quran Surat Sad ayat 29. Orang yang tidak mentadaburi Al-Quran, maka ini menunjukkan kesesatan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah di dalam hati-hati tersebut ada kunci-kuncinya?"
Quran Surat Muhammad ayat 24. Semakin seseorang banyak mentadaburi Al-Quran dan memahami maknanya, maka akan semakin bertambah keimanannya, keyakinannya, kedekatannya kepada Allah, semakin yakin tentang kebenaran agama ini, dan semakin yakin bahwa Al-Quran adalah dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, seyogyanya seorang muslim dan muslimah mempelajari bahasa Arab yang dengannya bisa memahami Al-Quran dan meluangkan waktunya untuk memikirkan dan mentadaburi ayat-ayat Allah, membaca tafsir-tafsir Al-Quran yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti tafsir Miasar yang diterbitkan Kompleks Percetakan Al-Quran Rajafat di Madinah. Dan ini adalah tafsir yang ringkas, dan tafsir Ibnu Katsir untuk tafsir yang agak luas. Dan mengikuti kajian-kajian membahas tentang tafsir Al-Quran dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat dan salaf. Dan apabila seorang ingin membaca terjemahan Al-Quran di dalam bahasa Indonesia, maka hendaklah dia berusaha untuk memilih terjemah yang paling bagus, yang sesuai dengan pemahaman yang benar, seperti terjemah Al-Quran dalam bahasa Indonesia yang dicetak oleh Kompleks Percetakan Al-Quran Rajafat di kota Madinah. Dan perlu dia mengetahui bahwasanya tidak ada terjemah yang tidak memiliki kekurangan, karena terjemah adalah amalan manusia. Yang keempat, di antara hak Al-Quran adalah mengamalkannya. Al-Quran tidaklah diturunkan sekedar dibaca dengan tartil dan tajwid, dihafal dan ditadaburi, akan tetapi juga diamalkan, dilaksanakan perintahnya, dijauhi larangannya, dibenarkan kabar-kabarnya, baik di dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan lain-lain. Dahulu para sahabat radhiyallahu an selain membaca Al-Quran dan mengilmui, mereka juga mengamalkan. Berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dahulu seseorang dari kalangan kami para sahabat, apabila mempelajari 10 ayat, maka dia tidak meninggalkannya, sehingga mempelajari maknanya dan beramal dengannya. Kalau kita tidak mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran bisa menjadi hujah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan Al-Quran menjadi hujah untukmu atau atasmu. Hadis riwayat Muslim. Menjadi hujah untukmu yaitu apabila kita amalkan, maka bisa bermanfaat bagi kita di hari kiamat. Menjadi hujah atasmu yaitu apabila tidak kita amalkan, maka akan memudorati kita di hari kiamat. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki perhatian yang besar terhadap Al-Quran. Baik membaca dengan tartil, menghafal, memurojaah, mentadaburi maupun mengamalkannya. Sampai di sini dahulu sahabat, kita akan lanjutkan ke topik lainnya.